Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, minggu lalu saya ada talkshow di MQ Pagi bersama Ustadz Gatot Kuntakumara dan sahabat saya Pak Uripudin, Kepala SMK Darut Tauhid Bandung. Ada yang menarik ketika kita bicara kompetensi. Jadi kompetensi itu kan ada 3 ya. Pertama adalah hard skill, soft skill, dan karakter. Nah, 3 ini sifatnya perkalian. Artinya kebayang kalau salah satunya 0, itu bisa berdampak jadinya 0 gitu loh. Itu menunjukkan betapa pentingnya 3 ini menjadi satu dalam kompetensi. Nah, di Darut Tauhid sendiri ya punya satu karakter yang ingin saya bahas, yaitu karakter baku. Jadi baku itu adalah baik dan kuat. Baik dan kuat. Anda kebayang nggak kalau punya pendamping hidup baik dan orangnya kuat? Kuat itu artinya apa? Nggak gampang marah, ya, tangguh, nggak punya uang tetap senyum. Siapakah itu? Nah, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa baik dan kuat ini tentu bisa kita terjemahkan. Nah, saya berpikir bahwa baik itu bisa dilihat pertama ya, seberapa bersyukur seseorang itu menerima keadaannya. Itu termasuk kategori yang baik. Yang kedua adalah kejujuran. Ya. Kejujuran itu menjadi satu yang baik juga ya, karena bagaimanapun ketika kita belajar, sekolah, bekerja, ya jujur ini menjadi satu poin penting ya. Nah, dan mungkin banyak lagi juga ya. Yang kedua itu karakter kuat. Kuat itu bisa dilihat ketangguhan, jadi pantang menyerah, nggak mudah ngeluh gitu. Lalu bisa juga menginspirasi orang. Jadi nggak hanya sekedar butuh dimotivasi, tapi juga bisa memberi inspirasi. Dan yang ketiga, kesabaran. Karena tangguh itu sabar. Dan sabar itu nggak pasif ya, sabar itu aktif. Bagaimana sih Pak cara untuk ikhlas? Salah satu memang karakter baik itu ikhlas ya. Kalau pandangan saya ikhlas itu willingness to do more. Ingin memberi lebih. Misalnya ya. Anda parkir 3.000. Tapi Anda ikhlas loh ngasih 5.000. Nah itu ikhlas. Anda mau upgrade ya. Orang bilang mudah diucap, sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Ya karena Anda sudah bilang sulit. Coba ini. Kita harus semangat kerja. Ya gampang sih Pak ngomongnya. Tapi kan sulit dilakuin. Kan udah ngomong sulit. Harusnya, oh iya ya, bisa dong dilakuin. Nah, bisa diuji coba. Karena orang yang totalitas, itu nggak akan bilang kata sulit dulu di awal. Gampang dong diucapin. Nah, orang yang berkomitmen, dia akan berusaha yang dia ucapkan, dia lakuin. Aku mencintaimu. Maka implementasi dari kalimat itu diwujudkan dalam bentuk perhatian, ikhlas berbagi, memberikan penguatan, marah tapi jangan sampai lebaran, marah ya udah jangan diulangi kan gitu. Jadi ikhlas itu kita melakukan sesuatu dan kita mau memberi lebih. Kalau pandangan saya itu sih. Walaupun pandangan lain mesti banyak. Misalnya Anda melakukan semuanya dan Anda nggak usah memikirkan Anda melakukan baik sama orang, Anda nggak usah ingat-ingat baiknya Anda, gitu kan? Anda memberi sesuatu dan Anda ya udah cukup baik dengan itu dan tidak merasa perlu harus dibalas. Banyak pandangan. Tapi kalau pandangan saya, willingness to do more. Ingin memberi lebih. Jujur itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Circle itu mempengaruhi kita excellent atau enggak. Jadi jujur itu enggak mesti lebih kepada ya berkata iya. Bisa juga implementasi kalau dalam kita kuliah ya atau kita berkelana dalam hidup ya. Bisa juga dilihat dari seberapa mudah kita dihubungi. Itu juga penting kan. Seberapa mudah kita dihubungi. Yang kedua, mau ngasih tahu apa adanya posisinya di mana.
Kalau orang tua nelpon anak, "Kamu di mana?" "Ada deh," gitu. "Ada deh pokoknya, ada di satu tempat." Ya ngomong aja, "Lagi kuliah, lagi di sini," gitu. Jadi dia ngomong posisi. Dan yang ketiga adalah jujur terhadap keuangan. Nah ini yang sahabat kreatif yang juga harus komit ya. Ketika Anda nggak jujur terutama khusus apalagi nih orang tua sendiri kan. Jadi ada satu kasus nih, ada mahasiswa, suatu ketika dia ngasih tahu orang tuanya kalau kampusnya itu butuh dia harus membayar biaya praktikum macam-macam tuh, hampir semua mata kuliah praktikum dia tulisin dan dia kasih harganya dia total kira-kira di atas 10 juta. Ayahnya yang di luar kota itu saking takutnya anaknya ini dikeluarkan atau anaknya ini nggak bisa ngikuti kuliah, lalu ayahnya ini minjam uang di koperasi. Anaknya bertanya kapan dikirim ke anaknya, tapi karena orang tuanya khawatir anaknya terlambat memberikannya atau mungkin karena terlambat lupa bagaimana meyakinkan, akhirnya orang tuanya mikir datang langsung, kemudian membawa uang itu dan bertemu di pelayanan akademik pada masa itu. Dan orang tuanya bilang dia mau melunasi semua tunggakan berdasarkan tagihan yang diberikan ke anaknya. Dan begitu ditunjukkan suratnya, stafnya bilang bahwa ini palsu. Hoax. Dan di situ orang tuanya seperti memendam rasa ya, nggak percaya kok anaknya setega itu menipu orang tuanya. Oke lah, Anda mungkin pernah nipu teman Anda. Mungkin apalagi nipu mantan Anda. Itu urusan Anda ya. Tapi orang tua gitu loh. Iya kan? Walaupun nipu siapapun nggak baik ya. Tapi ini orang tua Anda sendiri dan keberkahan rezeki ada di sini, keberkahan karir ada di sini dan Anda tega menyakiti hati mereka. Nah inilah dipengaruhi oleh circle yang tidak excellent, mungkin pengaruh karena kebutuhan, pengaruh karena ada sesuatu yang diinginkan tapi Anda tidak jujur melakukannya, atau ya manajemen waktu dan keuangannya yang tidak pas. Bagaimana kita dapat bersyukur atas apa yang kita punya atau kita sedang jalani, walau dari hal yang paling kecil banget, Pak? Percaya nggak? Orang yang bersyukur, kondisi keuangannya sehat. Iya. Lihat aja Abeng. Nggak punya uang. Tapi tenang aja. Maksudnya nggak punya uang tuh bukan berarti beneran nggak punya uang. Kan kita punya standar tuh. Misalnya nih di dompet kita ada standar minimal. Misalnya standar minimal IBET tuh adalah 500.000. Kalau udah 500.000, dia bilang, aduh gue nggak punya uang. Karena 500.000 itu adalah untuk urgennya dia gitu loh. Ya, mungkin bagi saya, ya saya di dompet tuh harus ada 1 juta. Kalau udah 1 jutanya nggak ada, udah berkurang dari situ, saya udah kepikir, wah ini bahaya nih, nggak punya uang nih kayak gitu ya. Jadi orang punya standar masing-masing, apalagi beneran nggak punya, ya kan? Beneran nggak punya. Jadi orang yang bersyukur itu kenapa kondisi keuangannya sehat? Karena dia bisa menerima banyak dia syukuri, sedikit dia syukuri. Ya, berapapun yang ada dia terima. Dan satu lagi ya, mungkin kita berpersepsi bahwa syukurnya kita karena kita dapat uang, dapat rezeki, dan itu sah saja. Tapi sahabat kreatif juga harus ngerti bahwa ada loh ya rezeki lain, ya bersyukur lain tidak wujudnya uang saja. Misalnya sehatnya kita, betul nggak? Kita sehat kan? Kita tuh lagi belum makan, tiba-tiba ada aja tuh yang ngajak kita makan. Belum makan kan? Kau tahu Pak, wajahnya memelas sekali. Akhirnya kita tuh udah beli makan. Kita pingin banget ngopi, dapat ngopi. Itu yang kedua, kita bisa mendekat kepada circle-circle orang hebat. Misalnya nih, kita nggak punya nih, misalnya ketemu dengan pimpinan siapa, leadernya siapa. Tapi karena kita dekat dengan circle ini, kita dekat dengan mereka. Itu juga rezeki. Kenapa? Karena pertemanan itu adalah investasinya kita. Jadi ketika kita syukuri dengan apa yang kita dapatkan ini, ya tadi banyak kita syukuri, sedikit kita syukuri, usia kita syukuri, pertemanan kita syukuri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidup jadi enak. Dan satu ya, ketika Anda bersyukur itu, Anda nggak usah terlalu banyak ngurusin orang lain. Itu aja. Saya ngurusin orang lain. Saya aja belum selesai tuntas ngurusin diri saya sendiri, masa saya harus ngurusin orang lain? Oh udah deh, nggak usah terlalu banyak ngurusin orang lain. Kenapa?
bahasanya teman-teman di network marketing, no cross lining. No cross lining. Jangan mikirin orang. Coba Anda udah menikah, ngurusin rumah tangga orang, repot. Anda punya pacar, Anda ngurusin pacar orang. Apalagi ngurusin mantan pacarnya yang udah jadi istri orang. Ada teman saya itu, dia curhat di kantor. Dia mikirin dulu pacar saya itu orangnya kayak gini. Sekarang kok berubah ya? Saya bilang, sekarang dia jadi siapa? Istrinya orang, Pak. Ngapain diurusin? Itu namanya gak move on dengan keadaan. Jadi sahabat kreatif, bersyukur itu simpel sebenarnya. Lihat apa yang Anda terima, syukuri banyak, bersyukurlah sedikit. Lihat orang lain apa yang mereka terima, ambillah sesuatu yang lebih baik dari diri Anda. Alhamdulillah Anda sehat. Mungkin Anda berpikir dia baiknya saja karena Anda biasa ngelihatnya di medsosnya, Anda biasa ngelihat mereka di story-nya yang baik-baik. Tahu nggak gimana tantangan hidup mereka? Anda juga nggak tahu kan? Tapi yakinlah di balik itu mereka pasti punya tantangan yang luar biasa. Dan yang orang hebat itu adalah orang yang bersyukurnya kuat. Apakah pikiran kita berperan besar dalam membangun karakter Baku, Pak? Ya, pikiran itu kan menjadi sumber daya ya. Ketika kita punya pengalaman masa lalu dan pengalaman itu pernah yang terbaik, maka dia akan menjadi modal kita untuk sukses di masa depan. Ketika kita punya pengalaman yang jelek, ya nggak senang sama seseorang, lalu kita marah dasar cowok playboy, semua cowok dianggap playboy, padahal yang satu playboy. Bahkan kru-kru podcast dianggap playboy, Apeng dianggap playboy, Ulia dianggap playboy, Sidik dianggap playboy. Padahal dari wajah mereka nggak ada yang masuk cover boy playboy, ya kan? Anda marah sama wanita, Anda ngomong semua wanita matre, padahal yang matre cuma satu, ya. Anda anggap semuanya matre, coba. Yang matre cuma Ipek, yang diajak semua cuma matre, Putri matre, Sinta matre. Kalau lihat matre itu lihat orangnya, ya. Kalau orangnya lihatan wajahnya matre, baru. Tapi balik lagi, itu kan sumber daya. Nah, kalau itu jelek, akhirnya menganggap jadi kayak menjudge gitu. Tahu ya orang menjudge ya? Menjudge itu kan ketika punya pengalaman jelek, udah deh jangan percaya deh sama yang namanya wanita. Jangan percaya deh sama yang namanya cowok. Padahal, ingat ya, satu yang berbuat Anda anggap semuanya jadi jelek. Satu yang salah, Anda menganggap semuanya jadi salah. Padahal yang salah cuma satu orang. Jadi karakter Baku itu baik dan kuat. Kita melihat sisi baik. Seseorang pasti punya sisi baik. Dan ketika kebaikan itu untuk orang lain, kenapa kita persoalkan? Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dia berikan. Dan kuat menghadapi apapun. Tantangan selalu ada. Lihat burung bagaimana mereka belajar. Dia harus kepakkan sayapnya mengalahkan udara. Dan itulah yang membuat dia terbang. Lihat bagaimana kura-kura dia harus ke laut. Bagaimana berenang mengalahkan begitu banyak predator-predator. Yang bisa memakan dia ketika dia bertumbuh. Untuk menjadi seekor kura-kura yang besar dan dewasa. Tapi lihat yang survive. Dia bisa bertahan di usia 40 tahun, 60 tahun. Kita, apa yang bisa kita membuat kita kuat? Salah satunya adalah tantangan yang ada pada diri kita. Berdoalah kepada Tuhan. Ya Allah, bukan persoalan besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita kuat menghadapi persoalan yang kita akan lewati. Di setiap tatanan usia kita, kita akan pasti melewatinya. Dan itulah ciri manusia dewasa. Jadi sahabat kreatif, punyalah karakter baik dan kuat. Sehat dan teruslah terinspirasi.